impor aja. Karyawan stop gitu. Sebagai pengusaha itu tanggung jawabnya gede loh. Ya kalau misalnya kamu nggak mau punya tanggung jawab gede, jangan jadi entrepreneur. Ya ngapain loh baju kelambi ya kita pakai gitu. Wong kita bisa jahit kok, ngapain beli dari luar? Aku berani kok apple to apple ya, kualitas jahit kita bisa lebih bagus, lebih murah dibanding dari Tiongkok. Intinya sih yang paling penting itu ya nggak boleh nyerah sih. Pasti kebuka nih jalan. Oke, nama saya Andre. Biasa orang bilang Andre Kokois. Dan ini istri saya. Saya Catherine Bunardi. Jadi basicnya aku nih sales kain sama sales asuransi. Nah, Catherine ini dulu SPG-an. dan waktu itu di momen dimana pas lagi pulang kampus, Catherine lagi pakai rok. Roknya itu nggak tahu merek ternama lah ya, agak ternama. Terus temennya nanya gitu, ih bagus banget rok kamu gitu loh. Belinya di mana? Nah, aku langsung asal ngomong aja gitu. Udah beli sama gue. And then pas aku ke Tanah Abang nyales, ih, wah ada sama persis ya ini roknya gitu loh. Sama persis ya wis tak beli langsung. Tak beli, ya udah tak jualin gitu besoknya. Ya jadi dari modal awal itu 2 juta rupiah dari tabungan bersama. Jadi aku tuh pas kenal pacaran 2009 ya. Jalanin MFG ini 2011 akhir. Mulai. Jadi 2012 lah secara official gitu ya. Nah itu ngumpulin pun juga kami berdua kerja bareng. Jadi ngambil job untuk jadi mystery shopper. Udah akhirnya di situ dapat kumpulin 300.000, jadi sampai 2 juta lah. Di situ kami putar dan di situ ada momentum lah ya. BlackBerry Messenger, zaman dulu BBM Group. Nah kami berdua jualan. Modal terbatas ya, Catherine jadi modelnya, aku yang moto. Pakai handphone dulu. Masih handphone, nggak ada dana soalnya. Jadi diputar terus, habis beli barang lagi, ya naik motor Mio kuning. Ya kami udah ngalamin lah kehujanan, dia mangku barang tinggi banget, mesti berhenti dulu ke supermarket karena hujan kan. Jadi tukang packing juga, jadi admin yang balesin chat juga gitu, jadi kurir juga ngirim barang. Kalau dulu orang zaman dulu pacaran nonton bioskop lah apa, kita malam minggu malah pembukuan ya, gitu. Jadi emang dari pacaran tuh ya kita udah work hard ya, dan sangat mencintai usaha kita gitu. Jadi dari 2 juta itu tuh kita belanja barang ke toko A, B, C, beli seseri, 2 seri gitu loh. Ya kan modal diputar terus habis tuh mas. 2 juta beliin barang, foto, jualin. Ambil untung, ya kan kami jualnya grosir juga, kalau ada yang mau eceran juga kami jual. Untung beli barang lagi, dapat untung beli barang lagi. Jadi bener-bener nggak dipakai buat pribadi gitu. Jadi 2 juta itu kan misalnya 2 juta terus ada untung misalnya 200.000. Berarti naik belanja 2.200.000. Tapi ya kita putar terus. Misalkan untung udah sampai puluhan juta pun ya kita terus sampai besar terus, nggak bener-bener nggak pakai buat pribadi. Jadi pribadi pun ngambilnya bener-bener irit. Irit, makanya teman-teman dulu kan lulus kuliah pada kerja kan, dapat uang, ngajak hangout kemana, ya saya bilang ya enggak deh gitu. Karena bukannya apa, nggak ada duit. Kalau nonton pun juga dulu ada nomad ya, nonton hemat. Setiap hari Senin ya. Senin. Kita nontonnya hari Senin, lebih murah. Jadi dalam modal kan Desember akhir itu 2 juta ya. Seingatku itu Januari itu kita bukuin omset sekitar 10 juta ya saya. Terus bulan Februarinya 20, terus ke Maret itu 60 langsung kali 3. Nah di Maret itu tuh sempat goyang karena kita langsung produksi sendiri. Mas. Nggak belanja kulakan lagi. Karena kan orang tuaku kan kain. Basicnya udah puluhan tahun lah ngerti di tekstil kain. Jadi aku tahu modal kainnya berapa. Nah dari situ pengalaman yang belum aku punya, yang kita punya adalah yang belum kita produksi.
Kita langsung belanja kain, langsung cari konveksi ya. Kalau namanya produksi kan harus skala besar ya gitu loh. Semua uangnya dipakai buat modal produksi. Mau ambil satu seri, mau ambil 20 lusin pun harganya sama ya. Iya, sama. Nggak ada pengurangan gitu. Terus dan kita di situ laku banget. Nah, makanya kita beraniin diri untuk produksi. Semua uang kita beliin kain, terus kita produksi juga. Dan pas itu kuantitinya ternyata jadinya banyak banget ya. Sedangkan customer-nya juga masih terbatas kan Mas. Jadi ya orang langganan wis belanja ya wis gitu loh. Sisanya ya kan gue udah beli gitu kan. Gitu. Jadi Gua perputarannya lambat lah. Jadi lambat. Gara-gara itu. Di situ turun ya omset ya. Dari 60 turun jadi 40, 30 gitu loh. Di situ saya sih gitu loh, mau nyerah gitu loh, ganti bisnis deh gitu loh. Pas itu habis baca buku Chairul Tanjung dia, si anak singkong ya judulnya. Jadi kan, kalau usaha itu udah nggak bertumbuh, harus dicabut. Nah dia bilang ke aku nih, kayaknya MFG ini udah harus kita cabut deh, udah nggak bertumbuh gitu. Kita udah harus ganti usaha lain. Kalau dia menganalogikannya ke situ, kalau aku pas itu mikirnya pernah ikut seminar Bong Chandra. Iya, jadi kan selama jualan itu pun kita juga belajar gitu, ikut seminar, baca buku gitu loh. Nggak cuma ya jualan doang, tapi ya kita juga harus memperkaya diri kita dengan ilmu gitu. Kesuksesan itu sebenarnya ada 30 cm di depan kita ya kan, dia kasih jengkal gitu. Jadi ketika kamu mau menyerah, 30 cm lagi kita sukses gitu. Makanya dari situ ya kita jalan lagi gitu. Barang yang udah mati, yang udah slow banget kita modif. Nah, dulu kan flare skirt cuma rok payung begitu doang. Gimana ya, biar seolah-olah jadi desain baru gitu. Akhirnya kita akalin, jahitin di sini, kita kasih free belt. Jadi seolah-olah produk baru, padahal itu produk lama yang kita modifikasi. Nah dari situ kenceng lagi ya, bahkan sampai ratusan juta dari situ. Ketika kita sudah mau menyerah, gitu loh. Intinya sih yang paling penting itu ya nggak boleh nyerah sih. Pasti kebuka deh jalan. Yang penting kita niatan kita bagus, ya kan? Dan kita juga halal gitu loh. Pasti Tuhan pasti bukain jalan lah. Aku percaya itu kok. Kami punya visi adalah mengembangkan industri fashion dan tekstil Indonesia, bukan ke kantong pribadi. Karena aku percaya kita harus fokus ke sana. Uang tuh pasti akan ngikut, itu akan jadi bonus. Jadi ketika dihantam kemarin itu COVID, awal-awal itu wah pusingnya minta ampun Mas. Aku sampai 2 hari itu nggak tidur. Ini gimana, punya ratusan penjahit, mereka tuh nanti income-nya dari mana gitu loh Mas. And then akhirnya kita rubah bikin masker scuba awal-awal gitu ya. Yang lucu ya ketika kita bersatu ya, teamworknya kuat gitu ya, dengan tujuan yang jelas, itu yang di mana-mana PHK, tempatku malah bagi-bagi bonus Mas. Cari karyawan terus, nambah mesin terus gitu loh. Terus turun tuh demand masker, mikir lagi ini gimana gitu. Jalan kebuka aja, Tuhan kasih jalan. Akhirnya bikin ini gitu loh. Meledak. Tie-dye. Ya tie-dye, baju tidur. Tapi yang dicelup-celup itu. Dan pasti yang selalu yang kami perangi ya Mas, aku selalu berusaha itu adalah produk-produk impor lawan kami. Dan itu juga cuma 2 bulan tie-dye itu booming, itu wah nambah karyawan itu banyak banget Mas. Yang nyelup itu kan manual ya gitu loh. And then dihantam sama produk impor yang perinan, hancur. Dan mereka pakai foto kami di marketplace. Ya wis, bingung aku gitu. Makanya aku tuh punya visi, punya misi, ayo kita majuin industri fashion Indonesia. Ini nyerap tenaga kerja banyak loh. Jangan ngambil dari barang luar gitu loh. Masalahnya gini, punya pengalaman ya, mamaku itu kan dari tahun 80-70 itu udah di kain gitu loh. Jadi kejayaan Indonesia zaman dulu di kain dan garment itu hebat banget loh Mas. Tapi kok sembari ke sekarang ini kenapa gitu loh, pedagang-pedagang baju ini kok maunya ambil jalan pintas, impor aja, karyawan stop gitu loh. Sebagai pengusaha itu tanggung jawabnya gede loh. Ya kalau misalnya kamu nggak mau punya tanggung jawab gede, jangan jadi entrepreneur, jadi trader aja, main saham atau apa, jual beli, simple, selesai. Tapi kalau kamu mau ngebangun company, itu tanggung jawabnya gede loh. Itu berapa mulut, dia punya keluarga. Let's say satu karyawan kita punya 3 orang di rumah, yowis kali piro itu. Kita fokus nolong orang, perbesar gitu loh.
dengan kendaraan yang kita bikin, kapal yang kita bikin perusahaan ini, berdoalah gitu loh, supaya karyawan atau tim semua yang ada di kapal itu menjadi lebih sejahtera, impiannya bisa tercapai. Bukan untuk membangun impian kamu pribadi, itu egois gitu loh. Dan itu ya susah sih menurutku, nggak akan bertahan perusahaan yang seperti itu. Mungkin 1, 2, 3, 4 tahun mungkin masih bisa. Ketika ada goncangan, ada badai, kelap semua. Tapi kalau niatannya udah tulus, mau ada badai seperti apa, aku percaya Tuhan pun pasti akan nolong. Jadi jumlah karyawan waktu itu adalah 200 total, Mas. Dan itu kalau pas lagi tie-dye itu yang celup, itu kemungkinan sih 250 nambah malah. Jadi kalau zaman dulu tuh kita bingung nih, gimana cara untuk habisin produk, jualan biar 20 lusin, 30 lusin habis. Nah kalau sekarang MFG sendiri, puji syukur alhamdulillah, malah kita bingung gimana nih produksinya. Karena selalu produk habis, makanya kita selalu perbesar kapasitas ya gitu. Wah kalau ada dropship enak nih. Akhirnya kami bukalah MFG Dropship. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai, kan bingung tuh produknya apa gitu loh. Terus caranya bagaimana? Ya udah, kami bikinlah MFG Dropship. Ya saya tuangin lah ilmu-ilmu yang kami sudah lalui gitu loh. Apa sih yang dibutuhkan untuk jualan baju gitu. Jadi modalnya tuh kan nggak perlu nyetok gitu kan. Kalau dulu aku perlu 2 juta loh Mas. Nah ini aku bikin supaya mereka nggak ngalamin apa yang aku alamin gitu. Kalau mereka udah naik level, ambil grosir, MFG wholesale. Itu nanti teman-teman bisa nempelin merek juga gitu. Beli 4 piece pun juga kami bisa nempelin merek. Naik level lagi mau bikin desain sendiri ya bisa gitu. Ada yang namanya MFG custom made. Kamu udah punya konveksi sendiri ya bisa gitu. Kami siapin kainnya. Ya itulah solusi gitu. Kami ngalamin ya. Nyari kain susah gitu kan. Nyari tempat produksi yang bagus tuh susah gitu. Jadi kami ya sediakan gitu. Apa yang kami udah alami dari modal 2 juta sampai sekarang ini. Jadi teman-teman yang mau mulai bisnis fashion itu ya nggak ngalamin apa yang aku alami. Semua proses itu Mas, aku bikin kemas di dalam aplikasi My Fashion Brochure. Jadi untuk aplikasi pun saat ini 100.000 downloader lah. Mungkin sekarang udah 120.000. Di iOS itu udah 20-30.000 deh. Ya mudah-mudahan dengan ini teman-teman yang mau mulai bisnis fashion gitu loh, udah gampang lah gitu. Terus aku juga jadi keinget gitu, kenapa kita benar-benar pengen jadi solusi di bidang fashion ini, karena banyak reseller kita yang terberkati lah ya dengan adanya MFG ini. Bahkan ada yang nggak bisa kuliah, dengan jualan produk MFG dia bisa melanjutkan kuliahnya gitu. Ada yang bisa biayain adiknya sekolah gitu. Ada yang single parent bisa menghidupi anak-anaknya gitu. Makanya ya kita benar-benar fight dengan visi MFG ini untuk menjadi solusi. Mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini kita makin besar, makin kuat ya, maksudnya industri garment tekstil Indonesia supaya kita ekspor keluar. Mimpiku ya mudah-mudahan dengan support teman-teman reseller gitu ya, 2 tahun lagi MFG udah ke negara-negara tetangga udah ada. Amin. Emang untuk visi ini nggak mudah ya Mas ya, menantang gitu dan cenderung berat, dimana anggapan produk lokal itu jelek. Mayoritas orang Indonesia tuh sukanya produk impor. Persepsi itu yang kami lawan. Aku tuh butuh benar-benar teman-teman support gitu ya, supaya kita bisa ya ekspor keluar gitu loh. Ekspornya tapi yang benar-benar harus kuat dulu Mas. Kalau cuma asal sekitar ya ekspor doang ya bisa gitu. Tapi aku mau tuh ekspor tapi sustain, tapi berkelanjutan gitu loh. Ya ngapain loh baju kelambi ya kita pakai gitu loh. Wong kita bisa jahit kok, ngapain beli dari luar? Aku berani kok apple to apple ya, kualitas jahit kita bisa lebih bagus, lebih murah dibanding dari Tiongkok. Kenapa kami mulai bisnis di fashion? Emang jujur pertama itu strength, pengalaman. Yang kalau analisa bisnis kan minimal SWOT kan, strength, weakness, opportunity, threat. Nah strength saya, orang tua saya di kain. Jadi udah dari zaman kecil tuh sering diajak ke pabrik-pabrik kain gitu. Tapi sembari berjalannya waktu, visi kami makin clear bahwa kami mau jadi solusi. Why? Karena dulu Indonesia juara. Kalau misalnya saya kekeh misalnya Indonesia manufaktur elektronik gitu, ya menghayal gitu loh Mas. Nggak ada data fakta sebelumnya. Tapi kalau di garment tekstil itu dulu juara.
cerita mamaku, itu orang dari Nigeria itu berantem, bener-bener baku hantam, rebutan barang kain. Produksi Indonesia. Gitu loh. Dulu zaman boomingnya itu di Mangga 2, pusatnya tuh. Jadi ada beberapa di tekstil itu, pertama di Jakarta, di daerah Toko 3, pintu kecil namanya, pindah ke Mangga 2, Mangga 2 pindah ke Tanah Abang sekarang. Dalam konteks titik terendah masalah mungkin nggak ada ya, karena kami berdua udah terbiasa, emang dari susah kan. Dari susah gitu, udah fighter banget. Tapi kalau misalnya ditarik garis besar ya itu, titik yang bikin aku pain point-nya adalah gimana nih supaya mempercepat kesejahteraan timku dulu deh gitu. Tantangan terbesar adalah bagaimana menyatukan berbagai macam orang dengan satu tujuan yang sama. Itu lumayan menantang. Ditipu pernah ya, awal-awal pertama bikin website. 15 juta, 20 juta. Kalau zaman dulu sih itu gede banget ya. Ya karena duitnya segitu doang. Kalau dulu mikirnya, aduh itu harusnya udah bisa dibeliin barang gitu, udah bisa hasilin omset berapa gitu. Ditipu. Terus juga awal-awal nyari konveksi gitu, ditipu juga mas. Aku kirim barang kain, sama dia dipotong, dianya lempar lagi ke orang. Jadi harganya udah 2 kali mas. Waktunya juga jadi lebih lama. Lebih lama, kualitasnya jelek gitu. Kenapa ada bikin dropship, grosir, custom, sama tekstil? Karena berasal dari masalah-masalah yang kami udah alami dan kami udah melaluinya gitu loh. Ini ya kita bikinlah buat bantu teman-teman fashion partner gitu. Jadi di sini ya kita udah makin clear, timnya juga puji Tuhan, alhamdulillah makin kompak. Makanya kemarin aku bikin visi untuk 25 tahun ke depan gitu. Helping 10 million fashion partner on earth. Ya, Indonesia dulu. Yang pasti Indonesia harus kuat dulu. Kita udah menguasai, teman-teman semua fashion partner Indonesia kuat gitu. Baru kita ekspansi keluar. Ibarat kata kalau dalam peperangan, aku percaya sebelum kita nyerang, kita harus punya benteng dulu. Gitu loh. Jangan cuma untuk pencitraan kita mau ekspor. Tapi benteng kita nggak kuat. Kita ekspor nih. Tapi barang dari Cina, dari Tiongkok jauh lebih besar. Percuma mas, sia-sia. Lebih baik kita bentengi dulu, udah kuat, baru keluar. Kalau ambil pencitraan doang sih ya bisa aja gitu. Ekspor. Ekspor 2 juta, impornya 100 juta. Minus devisa. MFG jual apa sih? Kayak orang taunya jual baju ya. Jual baju, jual fashion. Tapi yang MFG jual ini sebenarnya penghasilan, income gitu. Makanya dengan adanya dropship, wholesale, custom, tekstil gitu. Jadi yang kita suguhkan kepada semua masyarakat itu ya penghasilan. Jadi orang yang beli produk di MFG ini ya untuk mendapatkan penghasilan, bukan untuk pakai sendiri gitu. Tapi dia membeli produk MFG untuk dijual lagi agar dia mendapat penghasilan. Dan itulah tantangannya buat kita semua untuk menciptakan produk-produk yang auto laris dan auto cuan gitu. Itu udah semboyannya kita gitu. Pokoknya jangan ciptain produk itu ya cuma bagus aja. Kalau bagus nggak laku, jadi ya kita men-challenge semua, kita harus jadi solusi. Produk yang kita jual ini harus auto laris gitu, reseller gampang jualinnya gitu ya. Dan sampai sekarang ya berdampak banget ya gitu. Kayak kita sekarang lagi kelimpungan nih produksi, gimana nih harus perbesar kapasitas terus gitu. Nah itu makanya kita juga harus develop terus produk baru dari segi material, dari segi desain. Kayak sekarang ini sih kita udah produksi 100 desain baru setiap bulan gitu. Jadi sehari itu harus publish 3 produk baru. Walaupun kadang kejar-kejaran, yang produk lama aja harus di restock gitu loh. Udah harus masuk produk baru lagi, baru publish abis harus restock lagi, belum restockan yang lama. Menantang buat kita gitu. Karena ya harus ciptain yang auto laris dan auto cuan. Kalau untuk satu SKU itu kita produksi minimal banget 500 piece. Baru sekali publish nih 500 piece gitu. Kalau misalkan langsung habis, kita biasa langsung kali 2, kali 3 gitu produksinya 1000 piece per SKU. Karena itu penting banget. Semakin kita produksi banyak, semakin efektif di waktu dan semakin efisien gitu loh. Jadi kayak kita produksi dikit-dikit ya cuma makan cost
Nah, kenapa? Jangan heran ya, produk MFG kualitasnya bagus tapi harganya murah gitu. Bukan murahan ya, kualitasnya bagus tapi harganya murah. Karena ya kita bener-bener fight ya di situ, di efektivitas dan efisiensi gitu. Itu efektif dan efisien itu ya filosofi gitu. Benar-benar rule kita gitu. Kita harus bikin produksi itu benar-benar ya efektif dulu baru efisien gitu. Jadi kita ngakalin gimana nih supaya cost-nya kita bisa press gitu, dari material, dari pola, desain, teknik jahit, seperti itu sih. Bukannya kita press kualitasnya jadi jelek. Enggak. Jadi makanya ya reseller akan semakin mudah kan jualannya, iya, kualitasnya bagus tapi ya harganya murah. Jujur kalau misalnya fashion grocer ini kan visinya besar gitu loh. Kalau kami produksinya ngasal gitu loh, ternyata jadinya mahal atau margin kita ngepres banget gitu loh, kita nggak bisa development. Jadi mulai dari pola sampai jahit pun, gimana nih cara produksi supaya cepat dan rapih gitu loh, kualitas tetap terjaga. Kami pakai line. Biasa kalau di garment-garment gede kan itu line-nya tuh panjang tuh, bisa 50, 60 gitu. Kalau kami nggak pakai line gede, tapi pakai lean sebutannya. Lean itu cuma 6-7 orang, satu grup. Jadi ya bisa satu orang itu 2 kali, 3 kali kerjain dengan proses yang berbeda. Jadi ya satu tim itu harus kompak, harus benar-benar kompak gitu loh. Makanya kenapa kami menjalankan perusahaan ini meskipun teknologi base, tapi kami tetap kekeluargaan. Itu beda sama teknologi yang di luar gitu kan, modelnya. Jadi untuk kapasitas produksi MFG sendiri sih saat ini masih 100.000 piece per bulan. Mau di-upgrade terus karena udah diminta produk baru terus, minta restock terus. Jadi kita juga lagi perbesar kapasitas terus sih. Tapi sih sebenarnya yang benar-benar buat aku pribadi ya, yang bikin aku happy itu bukan jumlah kapasitas produksinya, tapi jumlah reseller yang berkembang. Itu happy-nya minta ampun. Gitu. Kalau kapasitas produksi ya itu mah bodo amat lah. Tapi yang pasti ketika semakin banyak orang yang berkembang, yang dulu aku ingat yang nggak punya duit kuliah, dia jualan baju, akhirnya dia bisa biayain sendiri, dia bisa jalan-jalanin orang tuanya, kolain adeknya, itu sih yang benar-benar kenikmatan yang pol mas, nggak bisa diungkapin itu. Kalau reseller yang terdaftar 5.000 reseller tuh aktif, adalah transaksi gitu loh. Tugasku sebenarnya di MFG ini adalah gimana 5.000 itu berkembang semua, dapat penghasilan gitu. Bahkan pengen saya adalah jadi penghasilan utama, bukan sampingan mas. Itu karena ya bisa toh gitu loh. Dan semakin besar dia juga bisa menyerap semakin banyak tenaga kerja kan. Buat Betul. tukang packingnya lah, buat adminnya. Jadi ya semakin dia besar, dia akan menyerap semakin lebih banyak tenaga kerja. Itu yang aku suka. Dari produksi tukang jahitnya butuh banyak ya kan. Kita di MFG-nya juga tim kantornya, resellernya juga punya karyawan lagi. Jadi kalau dari ujung sampai ujung itu ya nyerap tenaga kerja mas. Untuk masalah memanage orang yang banyak dari berbagai macam divisi, ya aku kan nggak mungkin aku sama Catherine cuma sendiri-sendiri gitu loh. Solusinya adalah ya aku ngebangun leader, nggak ngebangun manajer, nggak. Aku men-training atau mengajarkan, meng-coach lah gitu ya. Kamu ini leader gitu loh, jadi berperilakulah sebagai leader. Leader itu bukan di atas tapi di depan gitu loh. Sama, tingginya mah sama gitu, tapi kamu di depan. Jadi kalau kamu jadi leader masing-masing, niscaya kita akan semakin besar. Itu juga seru sih, ngebangun mereka, ngebangun tim supaya mereka jauh lebih bertumbuh lah. Kalau pesan dari aku buat semua fashionpreneur atau entrepreneur itu love what you do gitu. Jadi dengan kita mencintai apa yang kita lakukan, pasti kita akan melakukan yang terbaik gitu dan nggak akan merasa terbeban untuk menjalaninya, sehingga kita akan semakin bertumbuh dan memberkati banyak orang. Nah kalau dari aku sih ya sama sih gitu. Pertama itu kamu harus do what you love and then love what you do. Catherine kan bilang kamu harus cintai apa yang kamu lakukan. Tapi untuk sebelum itu kamu harus melakukan apa yang kamu sukai dulu. Jadi misalnya teman-teman
suka fashion gitu ya. Ya udah, jalanin bisnis itu gitu. Dan kamu harus balik lagi statement kedua. Kamu harus cintai apa yang kamu lakukan. Kenapa? Karena pasti ada titik jenuh. Pasti. Nah, ketika titik jenuh itu atau masalah itu ketemu, baru kita ingat lagi statement kedua. Kita harus cintai apa yang kita lakukan gitu. Sama lah kayak orang pacaran. Pertama kan karena kita suka ya Mas ya. Sampean suka gitu loh sama istri, demen nih gitu kan. Abis itu nikah, berantem. Aduh gitu kan. Ya harus cintai apa yang sudah jadi pasangan kita. Sama bisnis pun juga seperti itu. Oke, saya Andre Kokois. Saya Catherine Bunardi. Kami couplepreneur dan fashionpreneur. Buat teman-teman yang baru mau memulai bisnis fashion atau sudah mulai bisnis fashion, boleh ke My Fashion Grosir. Dan semoga My Fashion Grosir bisa menjadi solusi bagi kalian semua.